Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Dea Malika Saputri. Jadi di sini kakak akan menjelaskan apa itu teks anekdot. Nah, kan sebelumnya adik-adik udah belajar nih tentang apa itu pengertian teks anekdot. Jadi di pelajaran kali ini adik-adik akan belajar tentang mengidentifikasi struktur teks anekdot. Kedua itu mengenal berbagai pola penyajian teks anekdot. Yang ketiga itu menganalisis kebahasaan teks anekdot. Disimak ya. Baik, materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengidentifikasi struktur teks anekdot. Anekdot memiliki struktur teks yang berbeda dengan struktur teks lainnya. Anekdot memiliki struktur orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Nah, struktur anekdot itu kan ada 4. Yang pertama itu orientasi. Orientasi adalah yang menjelaskan latar belakang sebuah peristiwa. Bagian ini menceritakan awal dari kejadian dengan penggambaran yang lebih detail. Selanjutnya, yang kedua, krisis atau komplikasi. Bagian krisis menjadi puncak dari sebuah teks anekdot. Bagian ini menunjukkan masalah unik yang menjadi pesan utama dari sang penulis. Yang ketiga ada reaksi. Bagian reaksi merupakan respon atau tanggapan atas krisis yang sebelumnya sudah diceritakan. Reaksi biasanya pemaparan yang mengejutkan serta tidak terduga. Oleh karena itu, dalam bagian inilah diselipkan ungkapan mencela atau menertawakan. Yang keempat dan yang terakhir itu ada koda. Koda adalah bagian akhir dari teks anekdot. Bagian ini berisikan tentang kesimpulan yang bisa berupa komentar, persetujuan, atau penjelasan maksud dari isi cerita secara keseluruhan. Nah, itu tadi struktur teks anekdot beserta penjelasannya. Baik adik-adik, di slide selanjutnya kakak akan memberikan contoh teks anekdot beserta strukturnya. Adik-adik bisa lihat ya. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik telah mengamati tentang apa itu struktur teks anekdot beserta contoh yang telah kakak berikan tadi? Kalau adik-adik udah paham, baik kita masuk ke materi yang selanjutnya. Tentang apa itu struktur teks anekdot beserta contoh yang telah kakak berikan tadi. Kalau adik-adik udah paham, baik kita masuk ke materi yang selanjutnya. Baik adik-adik, kita akan masuk ke materi yang kedua, mengenal berbagai pola penyajian teks anekdot. Anekdot dapat disajikan dalam bentuk dialog ataupun narasi. Contoh penyajian dalam bentuk dialog, percakapan dua orang atau lebih. Dapat dilihat pada anekdot dosen yang juga menjadi pejabat. Salah satu ciri dialog adalah menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung sendiri adalah sebuah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang yang sama persis seperti apa yang dikatakannya. Perhatikan kutipan berikut ini. Ada di slide sebelah ya adik-adik. Dari kutipan anekdot di atas, adik-adik dapat melihat bahwa kalimat langsung memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu diawali dan diakhiri dengan tanda petik. Yang kedua, huruf awal setelah tanda petik ditulis dengan huruf kapital. Dan yang ketiga, antara pembicara dan apa yang dikatakannya dipisahkan dengan tanda titik 2. Selain dituliskan dalam bentuk dialog seperti pada anekdot dosen yang gak menjadi pejabat, ada juga anekdot yang disajikan dalam bentuk narasi. Baik adik-adik, kita akan masuk ke materi yang terakhir, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Seperti teks yang lainnya, teks anekdot juga memiliki unsur kebahasaan, yaitu yang pertama menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua, menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris itu kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Yang ketiga, menggunakan konjungsi atau kata hubung menyatakan hubungan waktu seperti kemudian, lalu. Yang keempat, menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, dan berjalan. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat seru.
Khusus untuk anekdot yang disajikan dalam bentuk dialog, penggunaan kalimat langsung sangat dominan. Baik, itu saja penjelasan dari kakak tentang teks anekdot. Lebih kurangnya kakak mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum.